kita nantikan kesabarannya besok yang mulia. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini sambil menunggu buka istilahnya bulet, alangkah baiknya kalau kita mendengarkan sekilas tentang umroh dan haji. Yang mungkin siapa sih yang namanya muslim tidak punya keinginan umroh dan haji? Mestinya punya keinginan ya Bapak Ibu. Insya Allah. Dan akan tidak terlalu lama, mungkin karena waktu. Kebetulan yang ada pada sore hari ini beliau Bapak Michael atau Joyon, beliau adalah Direktur PT Karya Lana Sejahtera. Ini langsung aja dari Malang beliaunya. Kemudian terhormat Ustaz Arifin dari Madiun beserta Nikon pun yang hormati. Dalam hal ini kami semua ingin mendengarkan tausiah dan beliau-beliaunya bagaimana tentang umroh dan haji dan solusinya seperti apa. Mungkin barangkali beliaunya nanti akan mengungkapkan solusi bagaimana supaya intinya semua muslim bisa umroh maupun haji. Dan selama ini yang kita dengarkan umroh haji itu bagi mereka yang mampu ya Bapak Ibu. Nah di PT ini alhamdulillah kebetulan saya kemarin pada saat ditemukan saya sempat menangis di Solo itu, yang mana ternyata di sini ada solusi yang sangat luar biasa. Jadi kita dulu umroh, nanti bayarnya belakangan setelah umroh. Oke, untuk menyingkat waktu, marilah kita berikan waktu kepada beliaunya, pada Gus Joyon, terus duduk ya, boleh ya? Soalnya kalau mau berdiri nanti habis sisa. Sekarang suaranya sudah kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah tua. Saya masih begitu. Terus juga Mas Burhan dari Boyolali, agen kita. Juga di sini ada sahabat saya, agen PT KLS Karya Lana Sejahtera, Haji Arifin. Beliau orang partai, beliau orang partai gitu ya, ketua P3 Kabupaten Madiun. Saya baru tahu kalau beliau ini ketua partai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, boleh saya tanya ya? Saya tanya latar belakang ini apa rata-rata? Apa ini perkumpulan alumni SMA? Apa satu RT? Tadi saya lihat ada Pak Lurah katanya. Iya. Itu. Jadi saya melihat ini campur ya. Yeah. Campur itu biasanya kalau diadukan itu kuat. Artinya kalau kuat, cari uangnya juga gampang, tidak mudah menggerak, keinginan kuat seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah saya sekilas bicara soal profil PT Karya Lana Sejahtera. KLS atau Karya Lana Sejahtera itu didirikan tahun 2005, sudah cukup tua ya. Nah, yang bikin nama ini Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan, Pondok Langitan. Nah, kemudian karena beliau pesantrennya sangat besar sekali, siapa yang tidak kenal sama Kiai Hos lagi Tuban ya, dari Tuban, beliau tidak mengurus travel ini, kemudian sama perusahaan kami, sama bos kami dibeli. Saya sempat usul, bos, kok Karya Lana Sejahtera sih, kok karya sih, kok kayak nama perumahan, kok kayak nama PT developer. Nah, akhirnya sama saya dikasih embel-embel Isfa Lana Sejahtera. Isfa Lana itu apa? Mengharap sama ya. Dari Rasulullah SAW. Kemudian alhamdulillah kami dari pusat ditunjuk sebagai direktur operasional. Pemilik ini Bapak Syekh Asraf, alhamdulillah orang Sudan, ada di Arab Saudi tapi tinggal di Jakarta juga, jadi pulang pergi beliau sebulan sini sebulan sana. Ibu Hajah Santi
Rabi dari asli Jakarta. Beliau ini sudah 25 tahun mengelola perusahaan, aslinya perusahaan PT TKI, perusahaan TKI, tapi khusus Arab Saudi. Beliau kalau selain Arab nggak mau. Beliau bilang, saya kok lebih suka Arab karena saya tinggal di Arab. Saya lebih suka karena saya selama berdagang sama orang Mekah berkah uang saya, katanya beliau gitu. Beliau seperti itu cerita sama saya, Pak. Kok saya panggil abang? Pak, kok nggak ngerjakan Eropa sih gini? Saya pernah, duit saya tuh habis terus katanya. Cepat cuma mengalir, dapat tuh miliar-miliar, tapi cepat habis. Tapi alhamdulillah saya sama orang Saudi, karena saya ini bekerja untuk mencari pekerjaan orang di tanah suci, duit saya berkah katanya. Senang saya bilang gitu. Alhamdulillah PT ini namanya Usaha Tama Buddha Sejati BBS, yang mana direkturnya beliau sendiri. Nah, kemudian travel ini dipasarkan kepada saya. Alhamdulillah sudah 2 bulan kita bekerja. Alhamdulillah KLS telah mendirikan 20 agen yang sebagian besar dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Alhamdulillah sudah merapat di Kalimantan Tengah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ketika orang itu berkecamuk dalam pengurusan umroh antara agen dengan travel, antara jemaah dengan travel, yang dulu-dulu yang belum berangkat pada saat pandemi, kan banyak masalah nih ya, banyak kapan nih berangkat ini banyak tukaran sebenarnya. Justru kita ini jualan, jadi orang bilang, wah jangan-jangan mau nipu ini, orang ini masih belum beres kok ini jualan. Nah, akhirnya kita pertama kali memberangkatkan pada saat pemberangkatan tanggal 23 Desember tim advent kami berangkat. Pada saat itu ada 23 travel selesai diberangkatkan oleh tim Ampuri. Ampuri itu asosiasi pengusaha travel, itu para pengusaha travel. Kita ngirim sana. Alhamdulillah dapat kepercayaan, di bulan Maret kemarin kita sudah memberangkatkan. Dan hari ini jemaah saya ini sebenarnya tadi malam dari Jakarta, karena jamaah saya berangkat pada tanggal 11 kemarin terbang. Alhamdulillah tadi sore ini sudah umroh yang 2 kali. Alhamdulillah. Jadi kami ini persiapan 2 bulan, 2 kali sudah memberangkatkan. Jadi langsung saya tancap gas. Ketika kita sudah tim advent ngasih laporan bahwa umroh itu begini, kita belajar semua, kita langsung tancap gas. Alhamdulillah. Saya 1 bulan kemarin 1 bis dari Malang, dan alhamdulillah agen kita yang dari Madura sama Mojokerto kemarin 1 bis juga. Insya Allah kedepannya kita sudah punya jadwal. Insya Allah sudah sampai Desember kita sudah punya lebih dari 300 jemaah yang datang. Baik yang bulan Syawal sudah 1 bis dari Boyolali ada, kemudian dari Mojokerto agen kita, dari Madura juga ada, dari Madiun juga ada. Dari Mojokerto juga, dari Jombang juga ada. Monggo Bapak. Nah sebenarnya kalau pembahasan seperti ini tadi mulai setengah 5 ya, banyak waktu. Nanti habis buka kita tanya jawab. Biasanya kalau sudah kenyang kan kencang tanya jawab kan gitu. Kalau sekarang kasih tanya jawab lemas. Saya juga ngomongnya agak lemes ini. Gitu. Apalagi dari Jakarta tadi malam. Dari barusan saya baru datang jam 4 saya gitu. Jadi Bapak Ibu, kami lanjutkan. Umroh sekarang sudah normal, sudah tidak ada karantina, tidak ada PCR, tidak ada ini, tidak ada itu. Di Arab Saudi lolos semuanya. Bahkan kemarin Arab Saudi mengumumkan haji tahun ini 800.000 seluruh dunia. Kemudian merevisi lagi menjadi 1 juta. Indonesia yang saya dengar 70.000. Tapi anehnya yang berangkat haji 60 tahun ke bawah. Artinya mudah-mudahan karena untuk menghindari risiko gitu. Dan kami PT KLS ini punya 2 produk. Satu produk haji produk. Haji itu ada 2, haji produk. Bapak-bapak ibu daftar langsung berangkat tahun ini. Asalkan sebelum bulan puasa. Itu bisa. Itu insya Allah harganya kami bisa bersaing lah di 220. Kemudian haji khusus, nah ini yang sekarang banyak diminati. Haji khusus itu program Kemenang, daftar tunggunya 6 tahun sampai 7 tahun.
Jadi panjenengan daftar sekarang 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun sudah. Nama panjenengan sudah ada di website Kemenang, di Sisko Haji Kemenang sudah tercantum. Wah, haji harus ini berangkat, nama ini tahun ini berangkat, itu ada. Itu program resmi pemerintah. Di Indonesia yang punya hak dengan haji khusus, insya Allah nggak sampai 100. Alhamdulillah kami sudah punya produk itu. Dan alhamdulillah untuk haji khusus kami punya talangan. Kami tanggal berapa itu ya, bulan Maret awal kami MOU dengan pihak Bank Muamalah di Jakarta, disaksikan oleh Ampuri. Di Indonesia Ampuri, di Indonesia hanya 50 travel yang diundang. Jadi panjenengan kalau mau ikut haji khusus, daftar sekarang, nggak punya uang, sudah punya porsi. Nah, dikasih pinjam 60 juta. Tanya bayar admin 3.750.000. Panjenengan sudah dapat nomor porsi, langsung klik keluar, biasanya di Kemenang, cari di Sisko Haji, panjenengan langsung keluar. Gitu. Nah, tentunya ada beberapa administrasi yang harus dibayar juga. Harga haji khusus itu insya Allah kami masih paling di bawah dari travel lain. Harganya 130 juta, sekitar $9.000. Kalau travel lain rata-rata 9.000 sampai 12. Tapi agen saya jual itu ada yang 10, 12 di Jawa Timur itu harga segitu. Saya bilang sampean kok banyak bener jualnya, buktinya laku kan saya. Mereka bilang gitu ya. Waduh, pantesan pajerunya baru-baru, saya bilang gitu. Seperti itu. Jadi harga itu kami haji khusus itu $9.000, sekitar 130. 60-nya dapat talangan. Tapi bayar porsi ke PT totalnya 80. Jadi 60, kalau 80 berarti jamaah hanya menginginkan uang 20 juta. Itu nanti 20 jutanya bisa dikasih kepo, nggak apa-apa. Yang penting panjenengan semua sudah punya porsi haji. Jadi nyicilnya 60 juta itu 3 tahun, langsung 3 tahun flat. Kalau nggak salah 2.300.000. Itu kami kerjasama dengan Bank Muamalah. Yang kedua mengenai umroh. Umroh ini ibadah yang paling banyak diminati oleh umat Islam, paling banyak diminati. Di Indonesia itu yang namanya umroh, masya Allah. Kalau kita sudah umroh mau pulang umroh, ya. Apalagi sekarang ini kalau panjenengan lihat di televisi di Arab Saudi itu, di Mekah itu orang tua pun full sekali, kayak musim haji kata orang-orang. Kenapa? 2 tahun nggak ada umroh, 2 tahun orang nggak pernah terawih di Masjidil Haram. Jadi semuanya pada berebut. Saya kemarin itu jual itu sampai 6 orang kita tolak. Saya mau bayar 30, mau bayar 40. Saya ketika itu hari ini kita itu jual 30 juta. Insya Allah paling murah, 14 hari. Saya jual tuh terlanjur murah salah itu kemarin itu karena cepet-cepetan, karena waktu itu kita dikasih waktu 1 bulan harus berangkat kan. Kita buka pendaftaran tanggal 15 Maret, tanggal 30 sudah full. Saya beli tiket sebanyak 30, itu kurang ternyata karena jualnya cepet-cepetan, karena saking banyak yang berebut. Saya langsung begitu ada tiket langsung kita beli itu semua. Langsung kita tutup semua, hanya 6 orang dari Sidoarjo. Berapa beli 30 juta ditambah akomodasi 1,5 juta. Saya tolong berangkatkan Pak, saya punya uang 40, tolong saya mau 40 orang, ini tiketnya nggak ada. Saking berebutnya sekarang ini orang umroh seperti bebek dibuka di luar kandangnya langsung bus seperti ini. Travel pun kewalahan, berbarengan juga dengan pendaftaran haji. Jadi yang namanya Kemenang, imigrasi sekarang sampai komputernya trouble. Bayangin, 1 hari ngerjakan paspornya orang 200. Kantor Kemenang personal imigrasi trouble katanya, saking banyaknya yang mengajukan seperti ini. Termasuk umroh juga jor-joran seperti ini. Maka dari itu, karena apa? Orang membaca mumpung pandemi berakhir, takutnya nanti ada pandemi lagi. Nah itu yang kita takutkan. Kita tidak tahu kita ini ke depan seperti apa. Allah aja yang maha tahu ya. Kita tidak menyangka Allah mengasih
sesuatu virus yang tidak kelihatan dari mata, namanya apa? Corona, ya Pak ya? Sebelumnya belum pernah dengar corona, balahnya flu. Corona itu kan flu kan? Tapi sesuatu seperti itu yang tidak kelihatan oleh mata, tapi merubah semua tatanan dunia, menghancurkan semua ekonomi dunia, merusak tatanan semua, sampai orang ke masjid nggak boleh salaman, jaga jarak, saking ketakutannya, hanya gara-gara virus corona nggak kelihatan mata. Saya pikir kita ini sudah kasih teguran sama Allah. Manusia ini di dunia sudah kasih teguran, kita cuma kasih teguran apa? Maka dari itu kita ini harus sadar, kita ini dikasih kemudahan, dikasih kebebasan sekarang. Mari sisa-sisa kemudahan kebaikan seperti ini yang kita dikembalikan normal seperti ini, mari manfaatkan dengan jalan kebaikan. Kita cari kebaikan saja. Jadi kita tentunya umur tidak tahu ya sampai kapan. Banyak saudara saya yang meninggal, 9 saudara saya meninggal akibat corona. Tadi malamnya masih video-video klan, subuhnya meninggal, nggak ada yang tahu. Banyak sekali juga saudara-saudara kita kan seperti itu ya, seperti itu. Nah maka dari itu dengan dibukanya umroh normal seperti itu, banyak sekarang orang membantu waktu luang ini, jangan ditunda-tunda lagi. Kebetulan kita punya 2 sistem, satu sistemnya pembayaran cash, nomor 2 pembayarannya itu bisa angsuran, jual beli syariah. Jadi kita ini kerjasama dengan lembaga namanya PT Amitra Syariah, Grup Astra, yang kedua Panin Dubai Syariah. Ini dua-duanya sama, tapi sistem sepertinya agak beda sedikit. Jadi dengan bayar DP sekian-sekian, jadi begini, panjenengan atau para calon jemaah umroh yang tidak mampu berbayar secara penuh datang ke kita kenakan dengan lembaga keuangan, ya kan? Alhamdulillah kita bisa memperkenalkan lembaga keuangan. Nanti yang proses langsung lembaga keuangan, langsung panjenengan. Tinggal nego-nego sendiri harga apa uang mukanya nego. Cuma dari pembiayaan itu ketentuan syaratnya 20% aja, 20% itu bisa seperti itu. Sisanya nanti langsung boleh, mau 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun boleh, seperti itu. Tergantung nanti panjenengan kesepakatan dengan pihak pembiayaan. Bapak mau ngambil berapa tahun? 2 tahun boleh, ini Pak angsurannya. Dan angsuran ini flat, karena sistem syariah jual beli, angkanya dijual seperti itu ya sampai akhir pun ya harga segitu angsurannya. Tidak ada denda, tidak ada jaminan, karena angkanya jual beli di muka seperti itu. Seperti itu bapak-bapak ibu. Saya kira bapak-bapak ibu sudah sangat paham sekali ya soal kerjaan ini ya. Sekarang itu kita kalau melangkah pada suatu bisnis, sekarang bisnis itu semuanya apa? Semuanya pakai modal kan? Iya kan ya? Semua pakai modal. Orang bisnis kecil pun burung pakai modal. Ada yang bisnis yang enak gak pakai modal, banyak silaturahmi, banyak membantu orang, pahala apa, bantu orang umroh. Itu bisnis sebenarnya. Saya ini berhenti jadi punya perumahan, saya berhenti, saya tinggal waduh utang semua, bangunan hutang, ke bank hutang, ini apa-apa ini kata saya nggak lunas-lunas. Ketemu semua orang tak tinggal kayak nah ini udah, ya kan? Kita hasilnya pasti banyak temen, banyak saudara. Saya sebelumnya belum pernah ke Ponorogo, akhirnya saya hampir setiap minggu Ponorogo, ketemu kemana-mana, ketemu semua saudara. Ada lagi bisnisnya punya usaha ini, nah disitulah kita nanti bisa kolaborasi. Ada potensi di situ. Maka dari itu ya kita mari ya. Katakan dulu bosnya. Nah, disitulah hasil penyenan DP-nya di situ. Nanti itu ada angka-angkanya dari jemaah yang penyenan bawah diajukan ke Mas Soim. Mas Soim, aku punya 3 jemaah. Gimana nih? Saya minta bonusnya, saya jadikan uang muka saya. Itu bisa seperti itu. Bisa. Umroh itu mudah sekali, mudah sekali. Yang sulit mau pengen gratis bisa seperti itu. Gratis pun bisa. Ya. Yang sulit itu ketika semuanya ada kemudahan, tapi
tidak ada niat, ya itu yang sebenarnya. Ya. Tapi kalau ada niat, bagaimanapun akan terwujud. Dan orang nggak bayar semua. Sebenarnya itu cikal bakalnya kita tuh berhenti. Tapi alhamdulillah saya sempat ke sana. Setelah itu saya sibuk ngurus lain. Saya ke Kalimantan, usaha kayu, ke usaha tambang di Kalimantan. Nggak ada hasil semua. Punya duit, punya mobil bagus, hilang. Makanya nggak ada berkahnya. Tapi subhanallah, di umroh minimal setahun 2 kali umroh. Minimal setahun. Nggak bayar, dapat rezeki, bayar teman lagi. Apa yang nggak kerjain? Enak ini paling kerja. Jadi panjenengan sebelum pernah umroh, tidak disangka-sangka nanti panjenengan bisa tiap berapa bulan berangkat umroh. Karena apa? Panjenengan untuk umroh kan panjenengan pulang, banyak orang ziarah. Pertanyaan orang hanya satu, sampai ikut siapa? Sampai jawab, ayo kalau daftar ikut aku insya Allah 2 bulan lagi daftar. Meskipun itu hanya pura-pura, orang pasti ngajak jenengan. Karena umroh itu kepercayaan. Umroh itu trust, kepercayaan. Bukti itu umroh. Dan umroh itu siapa yang ngajak? Itu kepercayaan dari umroh. Modal umroh hanya situ. Kepercayaan, trust. Dan siapa yang di bawah saya ini siapa? Harus ada yang kenal. Nah, disitulah ladang rezeki sudah menunggu. Jadi banyak orang umroh itu 3 bulan berikut berangkat lagi. Ya karena itu nanya, kamu ikut siapa? Ikut aku yuk, ikut aku. Aku mau ikut berangkat lagi. Wah, masa? Bilang aja saya sudah daftar. Belum. Temennya ikut daftar. Tapi kalau panjenengan bilang, tanya, kamu sudah daftar? Belum. Ya enggak mau, jelas orang pasti enggak mau. Tapi kalau panjenengan bilang, kamu sudah daftar? Lu sudah, aku sudah bayar DP. Temannya langsung daftar. Buktikan. Itu ciri-cirinya orang kalau pengen punya serius di bidang umroh. Karena kesulitan begini. Gitu, daripada orang yang mengajak penjenengan nanti kurang jelas ini. Jadi umroh itu modalnya hanya satu, kepercayaan, trust, itu aja. Gak ada duit bisa bayar. Tapi menunda-nunda waktu untuk haji atau umroh, keduluan maut menjemput, maka fayamutu Yahudiyan atau Nasronian, maka dia mati memilih agama Yahudi atau Nasrani. Ini kasihan, artinya kita percuma. Artinya hidup ini yang penting di dunia kita happy, bisa menikmati indahnya dunia, bisa hidup mewah, dan di akhiratnya menuju ke negeri jauh gitu loh. Kita itu muktamadnya bahwa setelah kita sholat, terus zakat, terus puasa, otomatis hajinya itu istitoah kita itu kalau kita tidak dipaksakan nggak bisa. Kan apa? Kalau sekarang kita punya duit 25 juta atau 30 juta, daftar di Kemenang, ya, di BRI terus di endorse Kemenang, maka tahun 2052 ya, 2052 bayangkan itu. Kalau umur kita sekarang sudah 50 tahun, kita sudah mumpuk juga itu. Maka bismillah. Ada orang Jawa Barat itu kalau umroh belum niat, haji belum niat, sholat belum maksimal, sedekah belum maksimal, ada niatnya bismillahirrahmanirrahim, Allahumma kudu dipaksa. Artinya apa? Bahwa umroh ini teman-teman, aku anakku izin masih kuliah, belum bekerja. Bismillah, nanti Allah sendiri yang menata itu. Karena orang yang haji itu mesti kaya, pasti kaya itu. Orang haji itu mesti kaya. Dan banyak jamaah saya itu tak punya uang, utang, pakai pembelian, pulangnya 6 bulan mas, banyak sekali. Dan yang terpenting, mumpung sehat. Saya punya jamaah itu banyak kisah-kisahnya umroh ketika sakit. Dia penyesalannya selalu ada. Bahkan yang berangkat sekarang ini pejabat pensiun, baru umroh, jalan aja ke masjid ke hotel, padahal hotelnya dekat, hanya 200 meter ini. Semboyongan, tidak pulang. Sering ketinggalan. Saya waktu dia daftar, dia tuh mau naik mobil aja mau jatuh. Saya bilang, Bu, sampai waktu sehatnya kemana? Sampai pejabat. Baru tahu, saking disibukkan urusan dunia pekerjaan. Kita ini kalau sudah sibuk-sibuk, kapan kita mau ibadah? Kapan kita mau haji mau umroh? Nah, maka dari itu mumpung sehat, dimanfaatkan sehatnya untuk ibadah. Kalau sudah sakit, mau tidur di tower Zam-Zam, dah nikmat, ya, dah nikmat.
Tapi kalau sudah punya sehat, meskipun panjenengan nanti tidurnya sakit, waktu ada tilawah nikmat, kalau sudah sehat. Maka dari itu manfaatkan waktu ini, apalagi sekarang ada pembiayaan, gampang, kurang duitnya tinggal ngomong sama travel, saya punya uang sekian bisa tidak bro? Saya jamin bisa, insya Allah bisa. Apalagi kita punya visi, bapak-bapak ibu ketahui kita punya visi 50% kita sudah dapat, 50% kita net profit. Tidak ada ceritanya umroh itu PT itu 100% itu semuanya profit. Kita tidak, kita 50% dakwah, 50% profit. Artinya apa? Dari kita didapat, kita salurkan kepada teman saudara kita yang tidak mampu. Saya sendiri di Kabupaten Madiun itu ya, tidak maksimal, tapi maksimal saya malah anak buah saya yang berada di Mojokerto. Alhamdulillah itu. Nah di sini minimal, di sana maksimal. Jadi yang penting kita punya kolega, kita manfaatkan. Jadi tadi kalau orang haji atau umrah mesti kaya, tetapi kalau orang kaya belum tentu tertarik haji dan umrah, itu keliru. Karena apa? Itu diancam oleh Rasulullah itu, fayamutu Yahudiyan au Nasronian. Kamu mati memilih agama Yahudi atau agama Nasrani. Nah, gitu. Jadi insyaallah kita mudah-mudahan pertemuan hari ini manfaat untuk diri kita, keluarga dan masyarakat. Penting awalnya manfaat. Kita sholat, mungkin nanti ada tanya jawab ya, santai ya. Kita sholat dulu ya. Karena maghrib itu paling sedikit maupun kalau panjenengan misalkan kalau saya bawa teman berapa ujung saya, panjenengan hanya ngajak aja ngasih KTP-nya orang 1,5 juta cukup apa enggak? KTP cukup, padahal cuma nyetor KTP-nya orang, kan gitu. Selanjutnya orang itu nanti akan datang sendiri untuk mengurus. Jadi syaratnya umroh itu kan cuma fotokopi aja, kakak KTP buku nikah. Jangan kumpulkan setoran ke PT, sudah dapat 1,5 juta. Susah nggak susah, enak malah. Seperti itu. Kalau 1 bulan rata-rata 1 atau 2 sampai 5, tinggal dikalikan aja. Kerja apa? Nggak pakai modal, cuma fotokopi. Fotokopi ngajak orang untuk kebaikan. Ini saya ada PT teman saya, baik pembayaran yang enak, lunak, mudah. Sudah tinggal fotokopi kakak KTP, setor ke PT atau ke agen atau ke masukin, dapat 1,5 juta, kan gampang. Nah biasanya tidak ada ceritanya orang umroh itu sendirian. Jadi ketika panjenengan bawa teman umroh, insya Allah dia tuh kalau enggak suami, istrinya, anaknya pasti ikut. Karena tidak ada orang umroh sendirian, kecuali orang kerja di perkotaan di Jakarta, kantor sibuk, dia sendirian berangkat. Tapi yang namanya di daerah tidak ada, minimal orang 2 atau 3. Suaminya ngajak saudaranya, adikku mau ikut, kata istrinya mau ikut, bisa-bisa tuh keluarga 5. Gampang, gampang. Paling gampang itu ngajak soal paling mudah. Syaratnya apa? Hanya KTP. Soal uang nanti urusan belakang. Sepenting KTP aja dulu, daftarkan, isi formulir. Biarkan mereka itu menanya. Itu jangan kita ini, DP-nya ya. Kita jangan seperti itu. Kalau nanti kita dikira macam-macam. Karena hal uang ini sangat riskan, banyak fitnah kayak itu. Jadi ngajak aja kebaikan ini. Atau misalnya begini, ayo kita ngadakan manasik bareng-bareng, siap. Panjenengan bawa teman-teman semuanya, misalkan ibu ini bawa 5, ini 5, ngumpul 50 orang, 100 orang, siap. Panjenengan tinggal kontak masukin, tinggal kapan kita acara manasik umroh. Wah, kalau sudah bicara manasik, melihat Mekah Madinah, terutama orang yang belum pernah umroh, pasti akan menangis. Mereka akan berpikir, saya harus berangkat sekarang. Karena ibadah umroh itu pahalanya 1 kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 pahala derajatnya. Bayangkan kita 1 sholat rakaat aja jika berjamaah hanya 27 kalikan 5 berapa? 27 kali 5 berapa? Nggak sampai 150 derajatnya. Kita 1 kali sholat di Masjidil Haram 100.000 kalikan 5 berapa umur kita? 200 tahun lebih kita berumur melakukan kebaikan derajatnya. Saking mulianya sholat di Masjidil Haram. Belum lagi pahala-pahala lainnya. Berapa sholat di Masjid Nabawi? 10
1000 derajat. Kita dapat besar sekali, tidak ada artinya uang. Apalagi di sekarang banyak bisa bawa temen, nanti sudah daftar umroh, banyak bisa daftar umroh, terus biasanya daftar, masukin saya ada temen yang ikut, kalian kasih tahu aja, saya aku kan ngajak temen, aku dapat biro. Gampang kan? Gampang urusan umroh, sangat gampang. Dan pekerjaan paling gampang tidak butuh modal, umroh. Panjenengan perlu kerja paling enggak modal 1 juta, 2 juta, apalagi sekarang bisnis kayak multi level, aduh payah. Ya, capek deh. Maka kita itu ada di dalam agama kita itu bila Rasul sabdanya tidak binafsu, mulailah dengan dirimu sendiri. Artinya kalau kita penggerak umroh, minimal ya kita sudah daftar dan kita bismillah umroh. Nanti setelah kita daftar dan umroh sudah terwujud, dilihat oleh orang lain, dilihat oleh masyarakat, jadi mau dakwah bab umroh itu ringan gitu. Karena apa? Masuk surga juga tidak sendirian. Seperti dikatakan Gus Yon tadi bahwa kita itu tidak sendiri-sendiri. Memang dalam Quran ada wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, berbondong-bondong. Nah, kita itu ikut siapa, imam kita siapa. Jadi kita mengajak orang lain itu kita sendiri ya sudah melakukannya. Ringan sekali. Semuanya itu dari niat. Saya contohkan, ada ibu-ibu saya datang, yang mengajarkan umur 55. Sebenarnya sudah haji, belum kapan? Tahun berapa? Tahun 38. Terus melo umroh ya. Pokoknya di duit Gus. Loh, sampai yakin, sampai tidak pingin. Saya sekali video. Tinggal nanya soal. Dia itu ragu. Gimana caranya? Saya tidak punya uang. Uang saya sudah ada di haji, sudah sekolah miliar. Sampai boleh ngomong pocong. Tidak bisa saya ngomong. Orang sudah sepuh tidak bisa ngomong. Nggak apa-apa, wis kolot sama sekali. Subhanallah, 5 deh seminggu. Lihat sebelah-sebelahnya kelompok Yasin, ayo aku belok umroh, belok ini, hanya dapat. Subhanallah, dari harga 30 cukup dari 15 juta. Saya bilang sampai pulang umroh, insya Allah dia sawalnya berangkat, sampai pulang umroh tidak usah bayar. Kasih aja 1 juta 2 bulan, kasih 1 juta, soal selesai. Gampang itu. Ketika kita sudah pulang, panjenengan nanti minimal orang ziarah umroh 200, 100, iya kan ya? Panjenengan pulang umroh, pasti yang ziarah rumahnya minimal 100 atau 200 orang yang datang. Iya. Nah, disitulah dengan tanya, orang akan bertanya, ini bisa? Aku insya Allah berangkat lagi. Insya Allah orang yang bertemu dia jadi daftar dengan sangat mudah sekali. Kenapa? Terbukti saya berangkat. Orang pasti percaya. Kalau gitu aku sampai kalau berangkat lagi, aku melo awakmu aja. Pasti orang begitu. Karena sudah ada bukti. Apalagi teman. Pasti. Akhirnya cerita rombongan, suatu kelompok. Jadi ibadah umroh itu saya garis bawah ibadah yang melok-melok. Melok kocok, melok sendiri aja, sampai ibadahnya pun melok-melok. Mutowe bilang Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma kan melok-melok. Ibadah umroh nggak perlu ngapalin buku manasik setebal itu, nggak perlu. Saya sendiri nggak hafal Pak, karena saya kok melok-melok gitu kan. Saya sendiri nggak hafal, nggak perlu. Katanya Mutowe, kita masuk tawaf, kita keliling dari kanan ke kiri dulu, terus kayak bebek kan, suruh sana. Jadi itu mulai daftar pun itu ngajak, karena siapa yang ngajak saya. Jadi umroh itu kepercayaan. Maka Ponorogo ini disebut kota santri. Karena apa? Potensial sekali. Sangat potensial sekali. Saya berapa kali umroh? Mohon maaf, saya setahun 4 kali. Tidak pernah bayar 1 kali. Saya sampai berpikir, kenapa saya kok gak kerja dari dulu kayak gini? Kok baru 5 tahun kayak gini? Seperti itu, tidak pernah bayar. Subhanallah, jamaah terus datang terus gak berhenti. Saya insya Allah, kalau tahun ini saya punya jamaah, insya Allah saya 1000 jamaah. Dari apa? Saya kerja umroh Pak. Pertama kali ada dokumen orang saya ajak umroh pertama kali dari Semeru, Gunung Semeru sana.
Saya antar ke Jakarta, naik pesawat 2 orang. Jangankan hadir, tekor sama bos pesawatnya saja. Sampai sekarang dokumennya ada di rumah. Tak buat kenang-kenangan. Dulu mulai dari 2 orang saya kerja umur ini. Dari putih-putih semua rumah itu Pak, punya hubung kopi. Sampai sekarang betul saya simpan. Orangnya saya HP-nya saya simpan. Karena saya bercanda musim Lorenda. Gitu. Saya karena kenangan itu 5 tahun yang lalu. Dari sekian ratus alhamdulillah. Jadi itu ngajak-ngajak dan sangat mudah sekali. Insya Allah rezeki enak. Kita banyak teman, kita banyak saudara. Saya dulu nggak pernah ketemu sama Kiai Rifin, sekarang saya bolak-balik tidur di Rifin. Saya tidur di hotel bisa. Tapi karena senang teman-teman, ya seperti itu. Jadi kita ini sudah bukan muda, sudah di atas 40 ya, 30 40 ya. Nah, apalagi yang dikerjakan kalau bukan kebaikan. Kita mau bisnis ya enggak bisa, orang sudah umur kok. Iya kan? Ya udah kita usaha ngajak orang umur aja. Sangat mudah. Potensial sekali. Seperti saya itu punya kiai, teman kiai di Ngabar sana, namanya Kiai Islaini Jalan Wali Songo. Itu beliau insya Allah Syawal ini punya 40 jamaah karena apa itu wilayahnya Ponorogo juga Trenggalek. Ini sebenarnya kita diundang di sana. Kalau nanti kita setelah dari sini ada waktu, ya kita ke tempat Kiai Islaini. Nah ini yang penting kita kabar-kabari, itu luar biasa. Kalau di dalam ilmu bisnis itu umroh dan haji itu, ini bicara bisnis ya. Ini something miracle, sesuatu yang apa itu, yang ajaib, yang ajib. Saya pun ajib, sesuatu yang luar biasa, ya, menakjubkan. Karena apa? Di sini ada sesuatu yang unpredictable, yang tidak bisa diramal. Aku tak ambil duit supaya mungkin. Kalau umroh mungkin, karena apa? Umroh itu kalau atau haji itu Allah memanggil pun kalau kita dungu nggak menyaut panggilan itu tidak akan akhir. Barangkali yang digarisbawahi, kalau Bapak Ibu nanti hari ini daftar pula, nanti direktur utamanya pun di sini, nanti saya suruh diskon nanti. Nah, saya kasih pertanyaan. Ini sekarang bapak-bapak yang punya KTP sekarang, tunjukkan KTP aslinya, saya kasih diskon untuk berangkat. Mau nggak daftar umroh? Kasih diskon, hanya tunjukkan KTP aslinya. Yuk, nah saya kasih diskon sekarang. Saya kasih diskon. Wah enak dong, gitu ya. Nah, tinggal mungkin malu sama saya Mas Omar, Mas Soim. Nanti sama Mas Soim aja. Insya Allah, saya mau ngajak teman. Saya sudah daftar misalkan gitu. Misalkan panjangan begini, saya sudah daftar, tapi saya ini mau ngajak teman. Bagaimana saya menjelaskan? Tinggal panggil aja Mas Soim, minta tolong. Kalau jumlah besar, 10-20 orang, saya bisa datang. Panjangan misalkan kumpulkan teman-teman dulu, ngajak teman-teman, insya Allah saya bisa hadir. Go Pak. Mas Wairul tadi bilang bahwa sebetulnya ibu-ibu banyak, tapi insya Allah seminggu lagi kita kesini Gus. Ini kalau seandainya apa lagi? Jangan mau aku saksi. insya Allah. Bahkan ada tambahan dari Coyo. Bagi yang hari ini langsung DP, terima slayer gratis. Slayernya ada PT-nya. oh iya, Monggo. Boleh titipan DP, boleh DP. DP 5 juga. Kalau misalkan titipan juga boleh. Nanti misalnya kapan? Titip enggak Bapak? Titip dulu bisa. Saya ambilkan slayernya. Saya ingat ya, Ya. yang namanya Ibu Rokaya itu, aduh, Apa sih itu akarnya? iya sampai begini. KTP saya taruh di Imaman, sampai Ada jalan. saya doa dia tuh bahkan sudah pulang kemarin, dan disangka-sangka sampai penting itu dungo, wes ya Allah, aku ini mau umroh, tidak punya duit, ya aku cari Allah, saya niat ya Allah, sampai berangkat pulang, tidak nyangka dia. Saya kok nggak dipaksa sampai nggak bisa. Dia berpikir gitu, sudah di luar akal sudah. Seperti itu. Ada lagi Ustaz
Ustadz ini punya pesantren, bukan punya pondok, punya masjid besar. Saya tanya, sama belum pernah pinjam kunci. ada di mana saya? Katanya di Ustadz. Kunci mobil. Udah ini. Oh di Ustadz satunya. Oh yang coklat. Oh ya. Oh, lengkapnya caranya mohon di. Iya. Boleh mau keluar. Seneng banget. Dana keseluruhannya itu berapa? Siap. Pakai DP. Jadi ketentuan DP Atau 70 misalnya. istrinya atau pinjam istri anaknya, KTP anaknya. Tapi yang berangkat orang tuanya. Itu bisa. Gak apa-apa. Satu pengaju maksimal 25 juta pinjamannya tanpa jaminan. Enak. Tanpa bunga karena jual beli. Kalau bunga 30 itu saya juta. Nanti dari 3 juta itu ditambah administrasi 850, ditambah asuransi kalau 3 tahun itu 300.000. Kenapa diasuransikan? Ketika kita ngangsur, misalnya kita ini dipundut umur kita kan tidak tahu umur berapa ya. Terus sudah lunas, Tidak punya utang. karena sudah ditutupin asuransi. Tanpa jadi Lunas langsung. telat pun nggak didenda, karena sudah ada jual beli di depan. Seperti itu. Iya. Itu setelah berapa bulan keberangkatan? Langsung, panjenengan misalnya seperti ini sekarang Syawal saya berangkat, sampai ikut Syawal bisa. Syawal langsung Syawal. Ya. Jadi setelah disurvei, jadi pengajuan itu nanti disurvei oleh Amitra. Nanti Amitra memberi lapor kepada kami. Ini Bapak begini, uang mukanya begini, kekurangannya nanti kita bisa pulihkan dengan pihak mitra seperti itu. Seperti itu, mudah sekali. Jadi pulangnya nanti umroh baru panjenengan nyicil. Jangka waktu berapa tahun? Maksimal 36 bulan, 3 tahun. 3 tahun. Rata-rata orang tuh nyicil 2 tahun selesai. Rata-rata nggak ada sih kan? Katanya, ayo ininya kasih seperti itu, dikasih kemudahan. Makanya jangan nggak usah mikirin cicilan. Panjenengan nanti kalau sudah daftar, insya Allah teman sampai pasti banyak daftar. Karena teman itu. Nah, nanti tinggal nego-nego. Mas Oim, aku dikasih piro ini, aku bawa teman. Tinggal nego-nego aja. Kan enak. Kalau 6 orang sudah dapat berapa? 9 juta. Enggak usah ada DP lagi. Oh, itu maksudnya 6 juta fee kita. Iya, bukan DP-nya. Jadi kalau panjenengan lagi Kenapa kita takut miskin? Kenapa kita takut tidak makan? Kenapa kita takut tidak bisa hidup mewah? Sedangkan kita adalah hamba yang maha kaya. Terus masalah haji dan umroh, kita sudah berkehendak, insya Allah kun fayakun. Jadilah maka jadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting ada niat, di mana ada kemauan pasti ada jalan. Betul Bapak? Saya itu setelah dalam bulan Syawal ada 1 kali keberangkatan. Insya Allah di tanggal 25. Pembayarannya apa Bapak? Ini pembayarannya ya. Oh ini harga. Iya, ini yang harus dibayar ini ya. Ya harga jualnya ini. Oh, Itu lima nanti harga belum termasuk itu nanti Ya. ada yang Nanti itu ini jamaah banyak yang ambil yang kelas menengah yang harga 28 itu. Ya. Dari harga itu nanti ada tambahan biaya akomodasi sama transit hotel. Jadi ada tambahan akomodasi sama transit hotel di Jakarta sebanyak 1,5 juta. Berarti yang 28 juta itu tambah 1,5 juta 25 juta. Itu yang diminati jamaah yang paling besar. Berarti maaf ya, ini dengan dana segini sudah keseluruhannya. Kita cuma panjenengan hanya menyediakan paspor, buku manitis, nanti gitu manitis, belum paspor nanti bisa dibantu oleh teman-teman itu. Biaya paspor itu kalau rata-rata kan lewat tol orang-orang lewat nembak ke dalam itu sekitar 800 kalau di sini masalahnya. 800.000 panjenengan datang. 600 sebenarnya masuk barang. Panjenengan datang syuting difoto selesai dengan nggak repot-repot. berarti kita nanti kalau udah daftar Betul. keberangkatan dari Jakarta.
lagi KLN